أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Memuliakan masjid disebut dengan tahiyatul masjid, penghormatan. Setiap tempat-tempat sujud akan bersaksi di hadapan Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka, bahkan bekas-bekas tempat sujud mereka. Ketika yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqaulbin salim, biqalbin, dengan hati salim yang bersih dan membawa amal-amal yang saleh. Selesai khatib salat tahiyatul masjid, mengucapkan salam ke sebelah kanan, qari sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Tepat di menit yang ke-54, saat itu pula terlihat ayat dari surah Al-Ma'idah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, Allah tidak memanggil alam semesta, tapi yang dipanggil hanya orang beriman saja. Siapa itu orang yang beriman? Maka ahlu sunnah wal jamaah menyatakan orang baru dikatakan beriman kalau ada 3 dalam dirinya. At-tasdiqu bil qalbi, hatinya membenarkan Allah saja tunggal esa tak berbilang. Muhammad Rasulullah SAW utusan Allah, penutup Nabi dan Rasul, diucapkannya dengan mulut. Wal-iqraru bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu al-taqrir, ucapan tidak cukup. Al-iqrar, tidak hanya lidah berkata, tapi juga al-amalu bil arkan, anggota tubuhnya ikut beramal. Kaki melangkah, menghayunkan tangan, mata berkedip, telinga, jantung berdetak, terlintas dalam hati, semuanya beramal mencari ridha Allah. Puncak daripada amal adalah ilahi anta maqsudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Andai surga yang kau cari, belum tentu kau dapat ridha Allah, tapi bila ridha sudah kau dapat, maka semua akan diberikan Allah. Maka pada saat semua penghuni surga masuk ke dalam surga, semua sudah dia dapatkan, lalu Allah bertanya, madza turidun, apa yang kalian inginkan? Penghuni surga berkata, ridhaka, ridhamu ya Allah. Itulah mengapa kita berkata, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami hanya menginginkan ridhamu, dan ridha itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang ridha kepada Allah. Maka pagi tadi kita katakan, raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabbku. Walaupun kulitmu melepuh, walaupun kau dibakar, kau tetap berkata Rabbuna Allah. Maka ketika seorang sahabat datang bertanya, beri aku wasiat yang singkat pendek, akan aku pegang sampai mati. Rasul berkata, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, setelah itu istiqamahlah engkau. Mereka lah yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Biasanya Allah memanggil mereka untuk beribadah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam. Tapi kali ini mereka tidak diajak untuk beribadah, tapi ada pengetahuan, pemberitahuan, peringatan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, wa man yartadda minkum an dinih, siapa di antara kamu yang meninggalkan agama ini,
disebut dengan satu istilah khusus. Bila dia berpindah dari agama lain masuk ke dalam agama ini, dia dikatakan mu'allaf, orang-orang yang dilembutkan hatinya, dilunakkan, dijinakkan, yang sebelumnya liar. Tapi bila dia keluar dari agama ini, maka dia dikatakan mayyartadda, murtad dia, dan dia termasuk yang halal darahnya. La yahillu li muslimin, tidak halal. La yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. An-nafs bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Al-thayyibuz zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Al-syaikhu wa syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjumuhu al-battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Maka Allah mengatakan, wa man yartadda minkum an dinih, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, wal iyaz billah, na'udzubillah. Setiap ulama menyebut kata murtad bolak-balik, mereka berkata a'udzubillah wal iyaz billah wa na'udzubillah, sampai keturunan anak cucu memohon agar dijauhkan. Begitulah laknatnya murtad, karena neraka jahanam sajalah tempat mereka. Di dunia mereka dihukum, di akhirat kekal abadi selamanya, khalidina fiha abada. Apakah agama Allah ini akan ketinggalan? Apakah agama ini akan hancur? Allah memberikan jawaban. Allah tidak perlu kepada kalian semua, hai orang yang murtad. Fasawfa ya'tillah, maka Allah akan ganti, akan Allah datangkan biqaumin, dengan sekelompok orang. Lihatlah begitu indahnya kalimat Al-Quran. Andai satu saja di antara kalian yang murtad, andai satu orang saja yang meninggalkan agama ini, Allah akan ganti bukan dengan satu orang, tapi Allah katakan biqaumin, dengan sekelompok kaum, orang banyak yang akan menolong agama ini. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, Allah yang memilih mereka, Allah yang sudah melembutkan hati mereka, dan cinta Allah itu mereka balas, wa yuhibbuna, dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta itu bersemayam di hati, maka tak ada lagi yang dapat mengalahkannya. Ketika Qais jatuh cinta sampai gila, lalu orang bertanya, Qais, alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha, apakah kau lebih memilih Laila atau dunia beserta isinya? Qais dengan lantang menjawab, lahu baru min aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha, debu yang menempel di sandal Laila lebih menyembuhkan lukaku dan lebih membuat aku sembuh dari segala kerinduanku. Ulama selalu berdalil dengan syair Qais ini. Kalau cinta kepada perempuan, cinta kepada makhluk begitu indahnya, bagaimana dengan cinta kepada Dia yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan segala yang ada? Ketika cinta itu bersemayam, hilanglah takut, hilanglah ngeri, hilanglah marah, hilanglah tamak, hilanglah rakus. Maka mereka kau lihat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu mudah berkata aku cinta kepada Allah, begitu mudahnya laki-laki berkata aku mencintaimu, tapi mana buktinya? Bila kau ingin tahu cinta itu sudah bersemayam dalam hatinya, maka Allah menunjukkan sifatnya. Bagaimana sifat mereka yang dicintai Allah, yang dipilih Allah, dan mereka membalas cinta Allah? Apa kata Allah bercerita dalam kitab suci Al-Quran yang tidak ada kebatilan di dalamnya? Azillatin a'izzatin 'alal mu'minin, mereka menolong saudara mereka seiman. Kalau kau jumpai sahabatmu, kawanmu menolong saudaramu seiman, maka pegang dia erat sampai mati, karena dia adalah orang yang dipilih Allah dan dia sudah membalas cinta Allah. A'izzatin 'alal mu'minin, mereka menolong, mereka bangga, mereka menguatkan saudaranya yang beriman. Azillatin 'alal kafirin, dan tegas kepada orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang bersorban, berjubah, memakai pakaian atribut Islam, menampakkan bahwa dia seorang muslim, manis kata-katanya,
tapi justru melecehkan orang Islam, mengejek-ejek ajaran Islam, merendahkan orang Islam. Dan dibalik itu dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut, menikam dari belakang. Maka sebenarnya mereka hanyalah orang-orang yang ditunjukkan Allah kepada alam semesta. Inilah mereka yang berkata manis, tapi sampai masanya Allah akan tunjukkan bahwa yang di dalam hati itu lebih busuk daripada bangkai. Maka Allah katakan di dalam ayat yang singkat ini namun padat maknanya, a'izzatin 'alal mu'minin, azillatin 'alal kafirin. Bukan benci kepada berbeda agama, karena Islam mengajarkan a'izzatin, merasakan kuat, kekuatan yang luar biasa. Dan mereka la yakhafuna, tidak pernah takut, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang, mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang ke rumah Allah, mengajak orang ke hukum Allah. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad, mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan fi sabilillah, di jalan Allah. Apakah ketika mereka melaksanakan itu bebas daripada segala hambatan dan rintangan? Tentu akan ada caci maki, sumpah serapah, akan ada duri-duri yang melintang, karena mereka tidak ditaburi bunga-bunga, tidak dihamparkan karpet yang memerah, tapi akan banyak godaan dan cobaan. Dan Allah mengatakan sifat mereka, la yakhafuna laumata laim, la yakhafun, mereka tidak takut laumata laim, cacian, remeh-temeh, sumpah serapah dari orang-orang yang merendahkan mereka. Hari ini istilah itu disebut dengan haters, hari ini dikatakan dengan istilah bully. Zaman berganti, musim berubah, tapi yang diterima oleh para pejuang kebenaran itu juga. Pada zaman Musa mereka berhadapan dengan para pembenci dari kalangan Fir'aun. Pada zaman Isa alaihi salam mereka berhadapan dengan para pembenci dari kalangan Bani Israel. Pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka akan berhadapan dengan para pembenci dari Abu Jahal, Abu Lahab, dan musuh-musuh Allah. Selama dunia masih terhampar, langit masih terbentang, bumi masih ada tegak, maka begitu pula para pembenci akan tetap ada, karena dunia ini adalah tempat kebaikan dan kejahatan. Wa nafsu wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan dua jalan, fujur, jalan kejahatan, wa taqwaha, jalan kebaikan. Tapi setiap jalan, setiap pilihan ada resiko. Life is take risk, hidup adalah berani memilih resiko. Ketika mereka memilih kebenaran, maka akan ada caci maki, sumpah serapah, tapi mereka dikatakan Allah la yakhafun, mereka tidak takut laumata laim, caci maki, sumpah serapah, ancaman, dan bahkan kriminalisasi sekalipun. Dzalika fadlullah, itulah kelebihan, keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dia berikan? May yasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Pandanglah indahnya betapa susunan ayat Al-Quran. Di awal dia katakan dia yang memilih, yuhibbuhum, dia yang mencintai. Sebelum ayat ini dia tutup, dia pun berkata may yasha, dia yang memilih. Aku yang mencintai mereka, aku juga yang memilih mereka. Lalu apa makna ayat ini bagi kita? Sejenak kita duduk berpikir, apakah aku termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah aku termasuk orang-orang yang mencintai saudaraku, yang menolongnya, atau aku justru menjadi musuh bagi saudaraku? Ayat ini tidak tertuju pada siapapun. Ayat ini hanya tertuju pada khatib sendiri, dan khatib bercerita didengar oleh jamaah Jumat. Karena ketika kau baca ayat pesan dari Syekh Profesor Dr. Abdullah Darraz, Guru Besar Al-Azhar, bila kau baca Al-Quran, maka seakan-akan Allah berkata kepada dirimu, hai khatib, hai Abdus Samad, apakah kau termasuk orang yang dipilih Allah? Adakah cinta dalam dirimu pada saudaramu? Adakah kau tegas kepada orang-orang yang melecehkan agamamu? Apakah kau sudah berjuang dengan hartamu, dengan nyawamu, dengan suaramu, dengan ilmu? Apakah engkau
takut kepada orang yang mengejek dan mencela, maka itu semua pertanyaan harus dijawab. Terlalu mudah untuk berkata-kata karena lidah tak bertulang, tapi jawablah dengan amal, karena itu yang akan membuktikan segala. Alladzina amanu, orang yang beriman, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman tapi iman tak tampak, dia tidak real, nyata, maka dibuktikan dengan wa'amilus shalihat, dan amal yang saleh. Orang sekarang berkata action, perbuatan, tindak tanduk. Maka ketika kita punya apa yang kita miliki, pakailah dia untuk menolong saudara kita seiman, menolong agama Allah. Engkau wahai saudara-saudaraku yang berkecimpung di bidang hukum, pengetahuanmu tentang hukum, pakai hukum itu untuk menolong saudara-saudara, pakai hukum itu untuk menolong agama Allah. Engkau yang kebetulan pakar ahli medis, tolonglah saudara-saudaramu. Masih bisa kau buat operasi bibir sumbing gratis, acara hitam masal tanpa pembayaran. Kau yang kebetulan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuasaan, maka dapat kau tolong saudaramu. Tapi bukan berarti kau benarkan dia yang salah, bukan berarti kau berlaku curang. Maka Islam tidak membenarkan kecurangan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai karena kau benci kepada sekelompok orang lalu membuat engkau tidak adil. I'dilu, bersikap adillah, wa aqrabu littaqwa, karena sifat adil lebih mendekatkan kepada takwa. Maka ketika ada sifat-sifat ini dalam diri, bersyukur kepada Allah. La in syakartum, kalau kau bersyukur, maka Allah akan menambah cintanya. La in syakartum, kalau kau bersyukur, maka Allah akan menambah pilihannya. Ketika Allah sudah memberikan cintanya ke dalam hatimu, maka tak lagi ada kebencian. Seorang bertanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, ya Rabi'ah, ya, masih adakah benci engkau kepada iblis dan setan? Rabi'ah menjawab, semuanya sudah dipenuhi cinta, sehingga aku tidak lagi menyimpan kebencian. Tapi ucapan ini tentulah ucapan orang yang khawasul khawas, sudah sampai kepada tingkat utama di atas utama. Jangan sampai ucapan orang utama diucapkan oleh orang yang awam, sehingga menjadi tertawaan, sehingga menjadi cemoohan. Oleh sebab itu kita tidak mengikut ucapannya, kita tetap masih benci, tapi benci karena Allah. Kalau kau suka, sukalah karena Allah. Kalaupun kau benci, bencilah karena Allah. Nabi SAW marah kepada Abu Sufyan, tapi ketika Abu Sufyan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, 10.000 pasukan berperang lengkap dengan baju besi, tombak dan pedang masuk ke kota Makkah. Ketika itu Sa'ad berkata, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Saat itu Nabi menjawab, hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih sayang. Tak lagi ada kebencian, karena yang dibenci bukan orangnya, bukan wajahnya, tapi perbuatannya. Ketika perbuatannya sudah hilang, maka Abu Sufyan adalah saudaraku. Man dakhala Abu Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fahuwa amin, maka dia aman. Sama seperti orang yang masuk ke dalam Ka'bah, sama seperti orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Tidak akan diteteskan darahnya, tidak akan dipotong telinganya, tidak akan digunting lidahnya, tidak akan disobek jantungnya. Walaupun 5 tahun yang lalu pamanku Hamzah bin Abdul Muttalib, mereka potong telinganya, mereka tusuk dengan benang, mereka jadikan sebagai liontin buah rantai sambil tertawa terbahak-bahak, mana singa Allah. Tapi hari ini dia sanggup berkata, tidak lagi ada la tasriba, tidak ada kebencian, tidak ada balas dendam. Itulah iman. Iman yang membuat marah menjadi senyuman, iman yang membuat muka wajah kusam menjadi senyum, menjadi harum semerbak. Ketika iman sudah bersemayam dalam hati, maka sebuas-buas Umar ibn al-Khattab menjadi orang yang amat sangat lembut. Mudah-mudahan kita meniru mereka. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku khulafa'ir rasyidin, Sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.